Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ginur Aini dari Prodi Pendidikan Ekonomi Semester 3 Universitas Pancasakti, Bekasi. Saya akan menjelaskan mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Bapak Marianto MPD. Materi yang akan saya jelaskan yaitu sistem biaya standar. Sistem biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lainnya. Manfaatnya yang pertama, mengendalikan biaya. Yang kedua, pedoman kepada manajemen, dan yang ketiga, menyajikan analisis penyimpangan biaya-biaya. Penentuan harga pokok standar terbagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead pabrik standar. Lalu biaya bahan baku standar dibagi 2 lagi, yaitu berdasarkan kuantitas standar yang penentuan dengan cara penyelidikan teknis dan analisis catatan masa lalu. Lalu harga standar penentuannya dengan cara melihat daftar harga bahan baku dan perkiraan perubahan harga. Lalu untuk biaya tenaga kerja standar dibagi 2, berdasarkan jam tenaga kerja standar, penentuannya dengan cara menghitung rata-rata jam kerja di masa lalu, membuat tes run operasi produksi atau sampel, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu, dan mengadakan taksiran yang wajar. Lalu ada juga tarif upah standar, penentuannya dengan melihat perjanjian dengan calon karyawan atau kontrak kerjanya, lalu data upah di masa lalu, dan perhitungan tarif upah dalam keadaan normal. Dan penentuan harga pokok standar untuk biaya overhead pabriknya, penentuannya dengan cara membagi jumlah biaya overhead pabrik yang dianggarkan dengan kapasitas normal. Selisih biaya bahan baku menggunakan 3 macam model selisih. Yang pertama, model 1 selisih, yaitu mencari selisih total. Rumusnya sama dengan dalam kurung harga standar dikali kuantitas standar dikurangi dalam kurung harga sesungguhnya dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Yang kedua, model 2 selisih, mencari selisih harga. Rumusnya sama dengan dalam kurung harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Lalu juga mencari selisih kuantitas, rumusnya sama dengan dalam kurung kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya, lalu dikali dengan harga standar. Selisih biaya bahan baku untuk model 3 selisih itu rumusnya tergantung dengan keadaan. Misal keadaan pertama, harga dan kuantitas standar lebih tinggi atau rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya, maka rumusnya seperti ini. Nah, terus keadaan kedua, harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya, maka rumusnya seperti ini. Lalu ada juga yang keadaan ketiga, harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya, maka rumusnya seperti ini. Selisih biaya tenaga kerja menggunakan 3 model selisih. Yang pertama, model 1 selisih, yaitu untuk mencari selisih total, rumusnya sama dengan dalam kurung jam kerja standar dikali tarif upah standar dikurangi dalam kurung jam kerja sesungguhnya dikali tarif upah sesungguhnya. Kedua, model 2 selisih, yaitu untuk mencari selisih tarif upah, rumusnya sama dengan dalam kurung tarif upah standar dikurangi tarif upah sesungguhnya, lalu hasilnya dikali jam kerja
sesungguhnya. Lalu juga mencari selisih efisiensi upah. Rumusnya sama dengan dalam kurung jam kerja standar dikurangi jam kerja sesungguhnya, hasilnya dikurangi tarif upah standar. Dan yang ketiga, model 3 selisih. Untuk mencari selisih tarif upah, rumusnya sama dengan dalam kurung tarif upah standar dikurangi tarif upah sesungguhnya, hasilnya dikali jam kerja standar. Lalu juga mencari selisih efisiensi upah, rumusnya sama dengan dalam kurung jam kerja standar dikurangi jam kerja sesungguhnya, hasilnya dikali dengan tarif upah standar. Lalu juga mencari selisih tarif efisiensi upah, rumusnya dalam kurung tarif upah standar dikurangi tarif upah sesungguhnya dikali dalam kurung jam kerja standar dikurangi jam kerja sesungguhnya. Selisih biaya overhead pabrik menggunakan 4 macam model selisih. Biasanya tinggal memasukkan nilai-nilai yang saja. Yang pertama ada model 1 selisih, terdiri dari biaya overhead sesungguhnya, lalu biaya overhead pabrik yang dibebankan, lalu dikurangi, maka selisih total BOP-nya ketahuan berapa. Lalu model 2 selisih, mencari selisih terkendalikan dengan cara BOP sesungguhnya dikurangi BOP tetap pada kapasitas normal, maka menghasilkan BOP variabel sesungguhnya. Lalu dikurangi BOP variabel pada jam standar, maka menghasilkan selisih terkendalikan. Dan juga mencari selisih volume, yaitu dengan cara jam tenaga kerja pada kapasitas normal dikurangi jam tenaga kerja standar, maka menghasilkan selisih volumenya, dan dikalikan dengan tarif BOP tetap, maka menghasilkan selisih volumenya. Model 3 selisih, yang pertama mencari selisih pengeluaran dengan cara BOP sesungguhnya dikurangi BOP tetap pada kapasitas normal, maka menghasilkan BOP variabel sesungguhnya, lalu dikurangi dengan BOP variabel yang digunakan pada jam sesungguhnya, maka menghasilkan selisih pengeluaran. Yang kedua, selisih kapasitas dengan cara kapasitas normal dikurangi kapasitas sesungguhnya, maka menghasilkan kapasitas tidak terpakai, lalu dikalikan dengan tarif BOP tetap, maka diketahui selisih kapasitasnya berapa. Dan yang ketiga, mencari selisih efisiensi dengan cara jam standar dikurangi jam sesungguhnya, maka menghasilkan selisih efisiensi, lalu dikalikan dengan tarif BOP, maka diketahui selisih efisiensinya berapa. Model 4 selisih, yaitu mencari selisih pengeluaran, juga mencari selisih kapasitas, mencari selisih efisiensi variabel dengan cara selisih efisiensi dikali tarif BOP variabel, dan juga mencari selisih efisiensi tetap dengan cara selisih efisiensi dikali tarif BOP tetap. Demikian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.